Kabar gembira lagi bagi para penerima BLT Kesra sebesar Rp900.000, di mana pada pencairan bansos tahap yang kedua ini akan mendapatkan pencairan bansosnya lagi. Namun tidak semua penerima BLT Kesra sebesar Rp900.000 yang mendapatkan pencairan pada tahun lalu akan mendapatkan pencairan lagi. Dan berikut ini ciri-ciri penerima BLT Kesra yang akan dapat pencairan lagi. Nah, seperti apa informasinya? Simak videonya berikut ini. Oke, sahabat sosial, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Kesra sebesar Rp900.000. Dan bantuan ini tidak hanya diberikan kepada penerima bansos PKH dan BPNT saja ya, namun juga diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Miskin yang berada di desil 1 hingga desil 4 yang belum pernah mendapatkan pencairan bansos. Nah, kabar gembiranya lagi, bahwa pada tahun ini, penerima BLT Kesra akan mendapatkan pencairan bansos lagi. Namun ingat ya, tidak semua penerima BLT Kesra akan dapat pencairan lagi. Dan hanya yang memenuhi syarat dan kriteria saja yang akan mendapatkan pencairan. Nah, apa saja syarat dan kriterianya? Silakan simak video ini hingga selesai dan jangan di-skip, agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Sahabat sosial pasti masih ingat kan BLT Kesra yang kemarin cair di akhir tahun 2025. Lalu yang mana penerimanya? Cukup banyak sekali karena kuotanya memang 35 juta sekian dan nominal. Bantuan sosialnya itu sebesar 900.000. Nah, tonton video ini sampai selesai karena ternyata sebagian dari penerima BLT Kesra kemarin cair lagi bansosnya di tahun ini. Tepatnya di tahap 2 tahun 2026 ini. Tapi tidak semuanya. Artinya, tidak 100% yang menerima BLT Kesra, yaitu sebanyak 35 juta sekian orang menerima lagi di tahun ini. Hanya sebagian saja, dan hanya yang memenuhi kriteria saja. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. BLTS Kesra ini, itu anggarannya hanya ada di akhir tahun 2025 lalu. Dan untuk di tahun 2026 ini, belum ada lagi anggarannya terkait BLTS Kesra tersebut. Hanya saja sebagian dari penerima BLTS Kesra tersebut cair lagi atau menerima lagi bantuan sosial di tahap 2 tahun 2026 ini. Dan insya Allah, dari beberapa penerima tersebut akan berlanjut di tahap-tahap berikutnya, yaitu bagi memenuhi syarat atau memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial reguler seperti bantuan sosial, program keluarga harapan, dan BPNT, program sembako. Nah, salah satunya yaitu ketika penerima BLTS Kesra yang lalu ternyata berada di desil 1 hingga desil 4 setelah dilakukannya pemutakhiran data yang baru. Karena seperti yang diketahui, untuk DTSEN atau data tunggal sosial, ekonomi nasional itu diperbaharui setiap saat dan apabila penerima BLTS Kesra yang lalu setelah dilakukan update data di tahap yang berjalan ini atau yang paling terupdate di tahun ini ternyata orangnya masih berada di desil 1 sampai dengan desil keempat, di mana desil 1 dan desil 4 ini termasuk di dalam kelompok 40% penduduk berpenghasilan ekonomi terendah di Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan desil 1 dan juga desil 4 yang diprioritaskan untuk menjadi penerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, program sembako. Kemudian yang kedua yaitu memiliki komponen keluarga prioritas. Jadi ada juga nih yang menjadi bahan pertimbangan sehingga orang tersebut diberikan bantuan sosial seperti BPNT, program sembako tentunya ya. Nah, seperti ibu hamil komponen prioritas termasuk ibu hamil dan juga anak balita. Kenapa ibu hamil dan balita termasuk? Dikarenakan ada yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan yang akan menentukan kehidupan seseorang dan dimulai dari saat ibunya masih hamil. Nah, makanya termasuk ibu hamil dan juga balita. Balita ini kalau komponen prioritasnya sampai usia 5 tahun, tapi 1000 hari pertama kehidupan itu terhitung sejak ibunya mengandung sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Dan di sanalah diprioritaskan gizinya, kebutuhan dasarnya, semuanya harus terpenuhi. Oleh sebab itu, pemerintah mengutamakan bagian yang memiliki keluarga. Prioritas tersebut yaitu ibu hamil dan juga anak balita. Berikutnya, keluarga prioritas lainnya adalah yang disabilitas dan juga lansia. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya, kenapa disabilitas dan lansia disebut sebagai keluarga prioritas yang diprioritaskan pemerintah untuk diberikan bantuan sosial berupa jasa, barang, dan juga uang. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memiliki komponen PKH ini bagi masyarakat penerima BLT Kesra
di tahun lalu yang memiliki komponen PKH. Komponen PKH ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan juga anak balita, serta komponen pendidikan, yaitu termasuk anak SD, SMP, dan juga SMA, atau sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial, yaitu lansia dan disabilitas. Dan baru-baru ini, ditambah lagi komponennya yaitu pelanggaran HAM berat, yang termasuk sebagai komponen PKH yang berat. Jadi apabila penerima BLTS Kesra di tahun lalu memenuhi kriteria komponen PKH ini, maka berkesempatan dan berpeluang bisa masuk sebagai penerima bantuan sosial reguler yang cair lagi bantuan sosialnya di tahun 2026 ini. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, jika sudah terpenuhi poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat lagi, jangan lupa, ini sangat penting juga, yaitu kuota tersedia di wilayahnya. Karena untuk kuota penerima bantuan sosial reguler ini, contohnya, PKH itu lebih sedikit dibandingkan kuota BLT Kestra di tahun lalu. Kalau tahun lalu, BLT Kestra itu jumlah penerimanya 35 juta sekian. Penerima banyak sekali. Sedangkan penerima bantuan sosial PKH ini hanya 10 juta KPM saja. Dan untuk BPNT program sembako yaitu 18,2 juta penerima. Nah, jadi kalau kuota BPNT-nya misalnya nih, 18,2 juta itu sudah full di wilayahnya. Sudah memenuhi semua. Maka walaupun ada penerima BLT Kesra tahun lalu yang memenuhi syarat, 3 ini tetap saja tidak bisa atau belum bisa menjadi penerima PPNT. Begitu juga dengan PKH, walaupun misalnya orang tersebut penerima BLT Kesra tersebut di wilayah tersebut misalnya memenuhi kriteria 1, 2, dan ketiga, tapi apabila kuota PKH di wilayah tempat tinggalnya itu sudah full jumlahnya cuma 10 juta KPM untuk penerima PKH, maka tetap saja belum bisa orang tersebut dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial reguler PKH di tahun ini. Tapi biasanya akan berada di daftar tunggu. Jadi nanti ke depannya ketika kuota tersebut sudah tersedia di wilayah tempat tinggalnya, maka datanya lah yang akan langsung masuk secara otomatis sebagai penerima bansos. Validasi dan biasa disebut sebagai penerima bansos PKH validasi by system. Nah, jadi seperti itu. Ada 4 syaratnya. Dan jika memenuhi semuanya, maka sahabat sosial penerima BLT Kesra tahun lalu yang akan cair lagi bantuan sosialnya di tahun ini. Tapi bukan BLTS ya, melainkan bantuan sosial reguler. Kalau BLTS namanya juga bantuan langsung tunai sementara, artinya hanya sementara. Tapi kalau sudah resmi menjadi penerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, reguler itu akan cair setiap 3 bulan sekali dengan tanda kutip selagi datanya sahabat sosial masih layak di Detesen, yaitu berada di desil 1 sampai dengan desil keempat. Jadi itulah beberapa syarat dan kriteria penerima BLT Kesra yang akan dimasukkan sebagai penerima PKH dan BPNT di tahun ini.